Untuk wilayah KC Tegal sendiri itu menerima UHC Award untuk Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan juga Kabupaten Brebes. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa bagi wilayah cabang Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast JKN Talk with KC Tegal episode ke-8. Di podcast JKN Talk ini kita selalu memberikan informasi seputar program JKN dan layanan kesehatan yang tentunya dibutuhkan oleh semua warga masyarakat. Tapi kali ini ada yang berbeda nih, karena host yang biasanya kan cewek tuh. Tapi kali ini hostnya saya. Tapi nggak apa-apa. Informasi yang akan kita bahas pada episode 8 ini juga tentunya nggak kalah penting dengan episode sebelumnya. Saya Evan sebagai host pada podcast episode 8 ini akan membahas pencapaian luar biasa BPJS Kesehatan terutama di KC Tegal pada tahun 2024 ini. Tentunya, Sobat Jakwire JKN, saya akan membawakan narasumber yang kompeten dan mempunyai kapabilitas untuk menyampaikan materi ini. Mari kita sambut Mas Dika sebagai staf Komsek. Halo, selamat datang Mas Dika. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, tumben banget nih. Soalnya biasanya kan saya itu jadi yang di belakang kamera ya. Tapi bisa jadi suatu kehormatan nih. Sekarang bisa ada di depan kamera ya. Walaupun cuma suara doang nggak apa-apa lah. Jadi pada episode kali ini kita akan bahas mengenai pencapaian BPJS Kesehatan terutama di KC Tegal nih Mas, selama tahun 2024 ini. Jadi di tahun ini akan menjadi tahun yang penuh pencapaian dan perubahan bagi BPJS Kesehatan ya. Kira-kira ada peristiwa penting apa sih di tahun 2024 ini Mas? Oh iya, di tahun 2024 ini tuh sebenarnya menjadi tahun yang penuh pencapaian dan perubahan. Tentunya bagi BPJS Kesehatan itu sendiri, khususnya itu di kantor cabang Tegal. Sejumlah peristiwa penting yang berlangsung sepanjang tahun ini tuh telah memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat. Jadi di sini tuh saya akan bercerita sedikit lah mengenai momen penting dan langkah strategis yang telah dilakukan untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik, serta mendukung visi BPJS Kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan secara setara nih Mas Eva. Wah, menarik banget ya. Nah, jadi ada apa aja tuh Mas di tahun 2024 ini? Ya baik, jadi di tahun 2024 ini ya, di bulan Januari, itu BPJS Kesehatan menetapkan 4 fokus utama yang akan menjadi tonggak BPJS Kesehatan dalam menjalani tahun 2024 ini, yakni yang pertama ada pencapaian cakupan peserta dan peningkatan keaktifan kepesertaan, di mana peningkatan keaktifan kepesertaan ini untuk memastikan pendapatan iuran yang maksimal. Terus itu ada transformasi mutu layanan. Nah, di sini tuh bertujuan untuk meningkatkan kepuasan peserta melalui kemudahan akses dan kesetaraan layanan dari fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada penguatan kebijakan dan ekosistem JKN yang bertujuan untuk menghasilkan bauran kebijakan ketahanan DJS atau dana jaminan sosial. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada peningkatan produktivitas badan yang mana bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan program dan juga pengendalian biaya. Nah, jadi di bulan Januari itu BPJS Kesehatan telah menetapkan 4 fokus utama organisasi nih Mas Evan. Wah, gitu ya. Jadi ada 4 fokus utama yang melangkahi tahun 2024 ini ya. Dan alhamdulillah semuanya juga bisa berjalan dengan baik ya tentunya Mas Dika. Udah pasti itu. Karena semua juga tentunya berkat kerjasama yang baik dari Duta BPJS Kesehatan itu sendiri maupun pemangku kepentingan dan tentunya yang tidak kita lupakan Sobat Jakwiri JKN semua yaitu peserta JKN di seluruh Indonesia. Wah, baik Mas kalau begitu. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi nih Mas? Nah lanjut ya lompat ke bulan Februari nih. Penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan presiden Indonesia itu tidak luput juga dari dukungan BPJS Kesehatan sebagai salah satu badan layanan publik. Dukungan tersebut itu diwujudkan dengan memastikan setiap petugas KPPS telah menjadi peserta JKN aktif dan terlindungi apabila membutuhkan akses layanan kesehatan selama menjalankan tugas. Nah, pemilu kemarin kan terdiri dari 5 pemilihan ya Mas ya. Ada Ya. Pilpres, terus ada DPR RI, kemudian ada DPRD Provinsi, sama DPRD Kabupaten Kota. Yang mana itu bakal jadi tugas yang berat nih buat para petugas KPPS sehingga supaya kalau terjadi apa-apa yang di luar keinginan ya, misalkan sakit atau Iya. apa, itu semua petugas KPPS itu sudah dilindungi oleh JKN itu, Mas. Lanjut di bulan April ya, ini ada
BPJS Kesehatan itu menerapkan integrasi kanal layanan Cika ke dalam Pandawa, sehingga semua layanan administrasi, informasi, dan pengaduan itu bisa diakses melalui satu nomor WhatsApp, yaitu 0811 08118 165 165. Nah, selain itu, per bulan April ini juga BPJS Kesehatan Tegal juga mengembangkan layanan baru yakni BPJS Online yang menjangkau wilayah-wilayah desa terpencil. Nah, ini tentunya sangat memudahkan akses peserta, terutama bagi mereka yang jaraknya itu jauh dari kantor, sehingga pelayanan administrasi bisa dilakukan di rumah aja. Pakai HP aja udah bisa, pakai Pandawa tuh. Tapi kalau misalnya nggak ada HP, juga bisa datang ke kelurahan setempat waktu dilaksanakannya BPJS Kesehatan Online ini, Mas. Oh iya, Nah, iya. loncat lagi ya, langsung aja ke bulan Mei. Ada BPJS Kesehatan itu meluncurkan fitur baru di aplikasi mobile JKN bernama Bugar. Sejumlah layanan yang ada di dalam fitur Bugar ini meliputi pemantauan data vital kesehatan peserta JKN, ada juga pengukuran tubuh, juga ada aktivitas langkah, energi yang dihabiskan, dan jarak tempuh sehari-hari yang dilakukan oleh peserta JKN dengan berjalan. Sehingga fitur Bugar ini bisa mengukur kualitas tidur juga dan juga kalori peserta JKN yang dibakar setiap harinya. Lanjut di bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini ikonik banget nih. Soalnya di bulan Juli Apa itu tuh, Mas? ada HUT BPJS Kesehatan yang temanya satu dekade JKN, BPJS Kesehatan kuat, berkualitas untuk Indonesia semakin sehat. Nah, di BPJS Kesehatan Kaca Tegal sendiri itu merayakan dengan tentunya menyelenggarakan upacara. Ada potong tupung juga, dan juga ada acara Mabar Mitra atau makan bareng mitra BPJS Kesehatan. Oh iya. Ya, di mana pada hari itu tuh mengundang direktur rumah sakit dan sekretariat daerah setempat untuk makan bareng dan masak bareng nih Mas di Oh, kantor waktu itu. seru banget ya, Mas ya. Nah, tentu. Nah, tapi Mas Ivan masih inget gak sama ultahnya BPJS Kesehatan tuh kapan? Jangan-jangan malah lupa ini. Aduh. Waduh, kok tiba-tiba malah saya yang ditanyain. Udah kayak ujian aja ini ya. Tahu dong. Pastinya masih inget banget tuh. Ultahnya BPJS Kesehatan tuh di tanggal 15 Juli. Sobat Cakwire CKN ini diingat ya, ultah BPJS Kesehatan tuh di tanggal 15 Juli. Betul ya, Mas? Oh iya, betul sekali Mas. Oke. Nah, masih ada nggak nih pencapaian yang lainnya, Mas Dika? Lah, kita ya masih ada lah, jelas masih banyak. Ini baru masuk bulan Agustus ya. Di bulan Agustus itu ada pemberlakuan syarat kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SKCK. Nah, jadi ini tuh supaya memastikan semua pemohon SKCK itu terlindungi oleh program jaminan kesehatan nasional. Selain itu, di bulan Agustus juga ada penghargaan UHC Awards atau Universal Health Coverage Awards yang diberikan kepada 33 provinsi dan 460 kabupaten kota se-Indonesia. Untuk wilayah KC Tegal sendiri itu menerima UHC Awards untuk Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan juga Kabupaten Brebes. Yang mana ini merupakan capaian yang sangat luar biasa, terutama bagi wilayah cabang Tegal. Karena wilayah kerjanya itu telah meraih Universal Health Coverage semua. Wah, ini sih keren banget sih pastinya. Nah, Sobat Cakwire CKN juga pastinya harus bangga nih, karena udah hampir semua masyarakat terlindungi oleh CKN. Terus masih ada lagi nggak nih pencapaian lagi, Mas Dika? Oke, masih ada dong tentu Wah, langsung masih ada loncat. ya, masih banyak ya ini ya. Wah, pasti. Lanjut lagi nih di bulan September. Nah, di bulan September itu BPJS Kesehatan Tegal memberikan apresiasi kepada para pelanggan yang rutin membayarkan iurannya di hari pelanggan, yang mana hari pelanggan itu jatuh pada tanggal 4 September. BPJS Kesehatan KC Tegal juga menyelenggarakan KC Tegal Giveaway sebagai bentuk apresiasi kepada peserta JKN yang dalam 2 tahun itu rutin dalam melakukan pembayaran iuran. Nah, di sini tuh iurannya khusus untuk segmen mandiri ya. Hmm, hmm. Selanjutnya, loncat ke bulan November, ada implementasi uji coba penerapan Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang syarat kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM, baik baru ataupun yang mau memperpanjang SIM. Nah, jadi bagi sobat Dakwara JKN semua, untuk pembuatan SIM, sekarang itu kepesertaan JKN-nya harus aktif, jadi semua lapisan masyarakat bisa terlindungi oleh JKN. Karena sebetulnya itu sama-sama penting. Nah, terus di Desember Mas nih terakhir nih. Nah, terakhir ya, bulan ini Terakhir, ya, iya berarti. bulan ini nih. Menutup tahun 2024, BPJS Kesehatan khususnya di cabang Tegal mencatatkan telah bermitra dengan 30 FKRTL, 8 optik, dan 244 FKTP per Desember 2024 ini. Dan jumlah peserta JKN di wilayah cabang Tegal itu ada 4.035.082 peserta dari total 4.080.773 jiwa penduduk gitu, Mas. Wah, mantap banget ya perjalanan BPJS Kesehatan di tahun 2024 ini.
keren juga nih buat KC Tegal ya, karena udah bermitra sama banyak fasilitas kesehatan yang tentunya nanti akan memudahkan akses peserta JKN dalam memperoleh pelayanan kesehatan ya Mas ya. Wah. Oh ya, terus nih Mas, itu kan tadi pencapaiannya ya. Kalau di tahun ini ada penghargaan yang didapat BPJS Kesehatan nggak sih? Oh, kalau penghargaan pasti ada lah, banyak nih. Jadi saya Wah akan banyak sebutkan tuh. beberapa ya. Iya. Ada beragam penghargaan yang bergengsi juga berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan di sepanjang tahun 2024 ini, Mas. Wah keren banget nih. Nah, yang pertama itu ada nih di bulan September. Sebagai Fifth Indonesia PR Summit tahun 2024, di mana BPJS Kesehatan dalam hal ini itu meraih 2 penghargaan di ajang ini. Terus ada juga Top GRC Awards tahun 2024, 5 star. Penghargaan ini itu merupakan capaian tertinggi yang diraih oleh BPJS Kesehatan. Terus juga di bulan September ada Indonesia Technology Excellence Award for Mobile. Penghargaan ini diberikan atas inovasi mobile JKN yang dirancang untuk mendukung layanan kesehatan berbasis digital. Terus lanjut di bulan Oktober, itu ada Anugerah Humas Indonesia atau AHI Awards tahun 2024, di mana BPJS Kesehatan meraih Silver Winner untuk Instagram dan Bronze Winner untuk TikTok. Terus lanjut di bulan November ada Continuous Improvement Recognition Award. Penghargaan ini diberikan oleh ASEAN Security Association atau ASA dalam acara The 41st ASA Conference Board and Secretariat Meetings. Penghargaan ini diberikan atas karya BPJS Kesehatan yang berjudul Jelita. Lanjut ada juga ICO Awards tahun 2024, di mana Direktur Utama BPJS Kesehatan Pak Ali Gufron Mukti mendapatkan penghargaan The Most Inspiring CEO, sedangkan Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Pak Edwin Aristiawan mendapatkan penghargaan The Most Influential CEO. Selanjutnya, lanjut nih Mas, di bulan Desember masih ada. Penghargaan di bulan terakhir ini ya. Masih ada nih. Yaitu keterbukaan informasi publik. BPJS Kesehatan itu meraih predikat Badan Publik Informatif kategori tertinggi dalam penghargaan ini. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat atau KIP sebagai bentuk apresiasi atas komitmen BPJS Kesehatan dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses, Mas. Wah, banyak banget nih penghargaan yang diraih oleh BPJS Kesehatan ya Mas Dika ya. Semoga pastinya ini tuh terus berlanjut dan dari tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Dika atas penjelasan yang sangat informatif dan bermanfaat ini ya. Mungkin demikianlah Sobat Jakwir CKN, beberapa highlight peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2024 terkait BPJS Kesehatan. Seiring dengan perkembangan dan berbagai inovasi yang terus dilakukan, tentunya BPJS Kesehatan ini berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga informasi yang telah dibagikan bisa bermanfaat bagi semua pendengar podcast ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan informasi seputar JKN dengan follow IG @BPJS Kesehatan RI dan @JakwirCKN. Sampai jumpa di JKN Talk with KC Tegal episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.